Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayu Aulia Wardani dengan NIM 232121228. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, yang mana video ini saya tunjukkan sebagai tugas UTS di matkul tafsir ayat-ayat hukum keluarga. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat hamar, yang mana materi pertama yakni penjelasan hamar. Ya, penjelasan hamar berasal dari kata homer, yang mana memiliki arti tertutup, sehingga bisa diartikan secara luas sebagai jenis minuman yang memabukkan dan menutupi akal sehat atau kesehatan akal. Kemudian, budaya minum keras ini sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Jika kita melihat fenomena masyarakat sekarang ini, bahwa memabuk-mabukan sedang menjadi tren yang sudah tidak asing bagi kita semua, yang mana dilakukan oleh generasi-generasi sekarang ini di perkotaan maupun di perdesaan. Tetapi di dalam Al-Quran jelas sekali sudah ada beberapa ayat yang menerangkan tentang hukum-hukum tentang hamar, yang mana itu akan menjadi materi kita selanjutnya. Selanjutnya masuk ke materi kedua, yakni macam-macam ayat hamar, yang mana di sini saya akan menjelaskan 3 macam ayat hamar dalam Al-Quran. Yang pertama yakni di Quran surat An-Nahl ayat 67, yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa min samaratin nahili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasanah inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun, yang mana memiliki arti, dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Yang kedua terdapat dalam surat An-Nisa ayat 43, yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta'kulun, yang mana memiliki arti, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Yang ketiga, terdapat di surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang mana memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, atau berkurban untuk berhala adalah perbuatan keji dan termasuk ke dalam perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Selanjutnya masuk ke materi tafsir ayat-ayat, yang mana yang pertama dibahas yakni tafsir ayat Quran surat An-Nahl ayat 67. Dari keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi dalam kitab Tafsir As-Sa'ah, dapat disimpulkan bahwa minuman khamr itu halal. Namun seiring berjalannya waktu, khamr berdampak sangat serius kepada manusia. Terlebih ketika umat Islam pada zaman itu akan melaksanakan ibadah sholat. Kemudian Allah menasah ayat tersebut dengan ayat yang baru, yakni di surat An-Nisa ayat 43. Selanjutnya, tafsir ayat Quran surat An-Nisa ayat 43. Dalam kitab tafsir Rawayul Bayan, karangan Imam Ali Asy-Syabuni, bahwa Allah melarang hamba-hambanya yang mukmin untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk, karena keadaan tersebut tidak akan mendatangkan kekhusyuan dalam sholat. Kemudian Fakhrul Razi berkata di dalam kitab Rawayul Bayan, maka para sahabat tidak minum khamr lagi ketika waktu sholat, tetapi minum setelah sholat isya. Tetapi ketika para sahabat minum setelah sholat isya, mereka tertidur pulas disebabkan mabuk dan tidak bisa melaksanakan sholat subuh.
Kemudian turunlah ayat yang mengharamkannya secara mutlak, yakni dalam surat Al-Maidah ayat 90. Selanjutnya tafsir ayat Quran surat Al-Maidah ayat 90. Menurut para ulama ahli tafsir, ayat ini merupakan tahap terakhir dalam menentukan haramnya meminum khamr. Ayat 90 surat Al-Maidah ini yang memberikan ketegasan tentang haramnya minum khamar, yaitu dengan mengatakan bahwa minuman khamar dan perbuatan lainnya adalah perbuatan kotor, haram, dan termasuk perbuatan setan yang tak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah. Dengan turunnya ayat ini, tertutuplah sudah semua kemungkinan bagi orang-orang mukmin untuk meminum minuman khamar. Materi terakhir yakni tentang hubungan ayat khamar. Ayat-ayat khamar yang sudah saya jelaskan beserta dengan tafsirannya di atas tadi berhubungan satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar dengan secara berangsur-angsur, tidak langsung menghukumi haram secara mutlak. Berikut ini adalah hubungan antara ayat-ayat tersebut. Berdasarkan penafsiran Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsirul Munir, terdapat 4 fase pengharaman khamr. Yakni yang pertama, fase pertama, khamr diperbolehkan bagi kaum muslim sebagaimana dinyatakan dalam surah An-Nahl ayat 67. Kemudian fase kedua, khamr mulai diharamkan secara bertahap dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Meskipun khamr disebut sebagai dosa besar, terdapat juga manfaat yang membuat sebagian sahabat tetap meminumnya. Yang ketiga, fase ketiga, yakni khamr diharamkan saat hendak melaksanakan sholat, tercantum dalam surat An-Nisa ayat 43. Kemudian fase terakhir, yakni fase keempat, yang mana khamr dan judi secara tegas diharamkan seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 90. Terakhir, yakni penutup ataupun kesimpulan, kita dapat menarik kesimpulan dari ayat-ayat yang sudah saya sebutkan dan juga tafsirannya dan juga hubungannya satu sama lain. Yakni pengharaman khamr tidak langsung diharamkan mutlak tetapi melalui beberapa fase. Dari cara Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa ketika kita ingin mengajak atau berdakwah kepada seseorang harus dengan cara bertahap dan harus mengetahui bagaimana keadaan orang tersebut sehingga kita dapat mengambil cara dakwah yang tepat. Ya, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Apabila ada kesalahan materi maupun kesalahan kata yang saya ucapkan, saya memohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.